Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema pengelolaan aspek pemasaran dalam UMKM dengan anggota nomor 1 Aswirah Nur Azizah, Aulia Nur Cahyani, Khalifah Karunia Pembayun, dan Dian Fateh Khalireh. Yang pertama, pengertian konflik. Secara umum, konflik adalah ketidakcocokan dari sejumlah bentuk interaksi. Menurut Robin, konflik adalah suatu proses yang dimulai ketika suatu pihak menganggap pihak lain secara negatif, mempengaruhi atau akan mempengaruhi seseorang yang menjadi kepedulian pihak pertama. Dengan demikian, terjadinya konflik melalui suatu proses yang dimulai dari adanya anggapan dari seseorang kepada orang lain yang kemudian menjadi masalah. Berkaitan dengan pengertian konflik, ada beberapa pandangan dalam mengartikan suatu konflik, yaitu pandangan tradisional, pandangan konservatif, menganggap bahwa semua konflik itu buruk atau selalu membawa dampak negatif. Pandangan hubungan manusia. Konflik adalah peristiwa yang wajar yang tidak terelakkan dalam suatu organisasi. Pandangan interaksionis keyakinan bahwa konflik tidak hanya menjadi kekuatan positif dalam organisasi, tetapi konflik juga sangat diperlukan dalam kelompok dapat berkinerja secara efektif. Jenis-jenis konflik. Konflik dalam organisasi timbul karena keterlibatan seorang individu dengan organisasi tempat ia bekerja. Menurut Tehani Handoko, ada 5 jenis konflik dalam kehidupan organisasi. Yang pertama, konflik dalam diri individu. Terjadi bila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang diharapkan untuk melaksanakannya. Bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Yang kedua, konflik antar individu dalam organisasi yang sama, di mana hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan kepribadian. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok yang berhubungan dengan era individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama karena terjadi pertentangan antar kelompok. Yang kelima, konflik antar organisasi timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dan sistem perekonomian suatu negara. Faktor-faktor penyebab konflik. Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial, dan kekuasaan yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Pada dasarnya, secara sederhana, penyebab konflik dibagi dua, yaitu yang pertama, kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural seperti suku bangsa, agama, ras, dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pengusaha, pegawai negeri, dan lain sebagainya. 2. Kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Namun, beberapa sosiolog menjabarkan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik, di antaranya yaitu 1. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu. 2. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula di kalangan halayak kelompok yang luas. Yang terakhir, perbedaan kepentingan. Mengajar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana. Yaitu pengaruh konflik terhadap kinerja suatu perusahaan.
Untuk dapat mengetahui bagaimana pengaruh konflik terhadap kinerja suatu perusahaan atau bagaimana konflik dapat bertindak sebagai kekuatan untuk meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan, maka dapat dilihat melalui dua jenis konflik berikut ini. Yang pertama, konflik fungsional. Konflik fungsional sendiri adalah konflik yang menambahkan keuntungan kinerja suatu perusahaan. Sedangkan konflik disfungsional adalah konflik yang terjadi karena adanya salah satu pihak yang tidak melakukan fungsi sebagaimana seharusnya, sehingga akan mengganggu penghambatan aktivitas secara keseluruhan. Dengan kata lain, konflik ini dapat mengganggu kinerja perusahaan secara keseluruhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebuah konflik dapat dikatakan fungsional apabila dampaknya dapat memberikan manfaat atau keuntungan bagi organisasi. Dan sebaliknya, konflik dapat dikatakan disfungsional apabila dampaknya justru merugikan organisasi atau perusahaan. Konflik dapat menjadi fungsional apabila dapat dikelola dengan baik. Mungkin itu saja dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.